Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarrijal dengan NIM 1844041001. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari teori-teori kepribadian yang menyangkut teori humanistik, teori psikoanalisis, dan teori kognitif. Baik, jadi pertama itu saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis, di mana teori psikoanalisis ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Adapun unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian itu berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau anak-anak usia dini. Psikoanalisis ini biasanya memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pendidikan. Adapun hubungan di antara mereka seperti sebuah perkawinan di mana kedua pasangan sadar akan kebutuhan bersama tapi tidak terlalu mengerti satu sama lain, dan karena juga tidak mengerti akan namanya kesatuan atau menyatu. Jadi tujuan-tujuan pendidikan inilah yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntutan bagi para pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak-anak didik tersebut. Jadi itu poin penting dari teori psikoanalisis. Ya, adapun yang salah satu tokoh yang menjadi penggerak dari teori psikoanalisis yaitu Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud ini mengemukakan bahwa kehidupan atau jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama sadar, yang kedua prasadar, dan yang ketiga tak sadar. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur yang lain, yaitu ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Adapun Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego tadi. Dalam bahasa Inggrisnya itu ya, dan kalau dalam bahasa Indonesianya S, is, dan over is, yang masing-masing memiliki aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri masing-masing. Ya, adapun mekanisme pertahanan ego yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada represi, yang kedua sublimasi, yang ketiga proyeksi, yang keempat displacement, yang kelima rasionalisasi, yang keenam pembentukan reaksi, dan yang ketujuh itu regresi. Di mana represi ini yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua itu ada sublimasi, yaitu mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan. Yang ketiga ada proyeksi atau pengalihan dorongan, sikap ataupun tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Yang keempat ada displacement, yang dimana displacement ini adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Yang kelima ada rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini menunjuk kepada upaya individu untuk memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Dan yang keenam ada pembentukan reaksi, di mana upaya ini mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dan cara berbuat sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada regresi, yang merupakan upaya mengatasi kecemasan dalam bertingkah laku dan tidak sesuai dengan tingkah
perkembangannya. Jadi itu upaya mekanisme pertahanan ego yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi pendidikan dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas, menunjuk kepada semua tindakan yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku anak didik yang sedang tumbuh dengan cara yang mereka inginkan. Kata pendidikan juga akan digunakan untuk menunjuk prinsip-prinsip yang menjadi dasar tindakan perlindungan terhadap sikap peserta didik. Psikoanalisis seperti yang digunakan di sini mengacu pada kumpulan prosesi dan bukan pada teknik terapeutik ataupun metode pengamatan dari mana prosesi tersebut diturunkan. Jadi psikoanalisis juga memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pendidikan. Hubungan di antara mereka seperti sebuah perkawinan di mana kedua pasangan sadar akan kebutuhan bersama mereka, tapi tidak terlalu mengerti satu sama lain karena juga tidak mengerti akan namanya menyatu. Jadi tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis ini memberi tuntutan kepada peserta didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan apa yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Secara umum pendidikan nasional juga telah yang merupakan hal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi dengan adanya pendidikan ini maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi dalam segala aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal atau syarat lebih untuk memajukan sistem pemerintahan kita di Indonesia. Maka usahakan pendidikan itu dimulai dari tingkat SD sampai pendidikan tingkat universitas. Pada intinya pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada intinya di sini pendidikan itu tidak menekankan pada intelektual saja, dengan bukti adanya UN ujian nasional sebagai tolak ukur keberhasilan tanpa melihat proses pembentukan karakter seseorang dan budi pekerti. Pendidikan di Indonesia hanya dilihat pada sisi IQ, padahal sisi EQ dan SQ adalah yang terpenting. Kecerdasan intelektual itu hanya memberi 20% terhadap kehidupan sukses seseorang. Sisanya 80% yaitu bergantung pada kecerdasan emosi seseorang, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritualnya. Jadi kecerdasan inilah yang akan membentuk kita dan didapat dari pendidikan Indonesia itu sendiri. Jadi itu yang ditawarkan oleh psikoanalisis Sigmund Freud sehingga teorinya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di teori humanistik itu sendiri, di mana humanistik ini merupakan teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia ataupun siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Jadi itu pokok penting yang kita harus tahu dari teori humanistik tersebut. Adapun tokoh utama atau tokoh yang bisa kita ambil contoh dalam pengembangan teori humanistik ini yaitu Abraham Maslow itu sendiri, di mana Abraham Maslow sebagai seorang humanis meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Karena setiap manusia itu mempunyai potensi yang mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya
manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri itu sendiri. Dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh seseorang ataupun manusia, Abraham Maslow menyadari perlunya adanya hierarki kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat multilayer, meliputi aspek internal diri maupun eksternal diri. Jadi hal inilah yang membedakan antara teori hierarki kebutuhan Maslow dengan para pakar-pakar sebelumnya. Di sini juga Abraham Maslow telah membagi kebutuhan manusia menjadi 5 bagian penting. Yang pertama itu physical needs, di mana kebutuhan fisik, yang mana kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya, seperti kebutuhan makan, minum, tempat bernaung dan lain sebagainya. Yang kedua itu safety needs, yaitu kebutuhan keamanan, di mana kebutuhan manusia akan perasaan nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungannya, misal seperti perhatian yang adil dari keluarga dan persamaan hak dan kewajiban lingkungan yang aman dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada social needs, di mana yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini merupakan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti diakui dalam pertemanan, diperlakukan sama dalam kelompok, diberikan peran dalam berpartisipasi dan lain sebagainya. Yang keempat ada external needs, di mana external needs ini yaitu kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis seseorang yang harus dipenuhi, seperti misalnya dicintai, dikasihi, dipercaya, dihargai, dipuji dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir itu self actualization, di mana kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan paling tinggi yang dimiliki dalam kehidupan individu, yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri seseorang, baik dari potensi diri secara proporsional dan proporsional, seperti misalnya kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan seseorang dan bersikap toleransi terhadap perbedaan dan lain sebagainya. Jadi aktualisasi diri ini merupakan bagian yang paling sulit yang dilakukan, sebab ia hanya akan dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan di fase-fase sebelumnya itu. Jadi individu yang berhasil mencapai aktualisasi diri itu adalah individu yang mempunyai kematangan diri. Ia akan mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik, membebaskan dirinya dari tekanan sehingga mampu melakukan aktivitas dengan semangat dan bahagia, dan juga mampu melakukan aktivitas menghargai perbedaan, berani mengambil risiko, pemecahan masalah dan lain-lain sebagainya. Jadi aktualisasi diri inilah yang akan menjadi poin penting dalam kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu sendiri. Selanjutnya yaitu peran teori Abraham Maslow dalam pendidikan, di mana Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terarah dan terukur dalam proses pelaksanaan pembelajaran menuju tercapainya kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bersama bahwa proses pendidikan membutuhkan integrasi banyak elemen, baik sistem, input, output, kurikulum, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi seluruh hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi siswa atau peserta didik dalam mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya, jalannya proses pendidikan masih diwarnai dengan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi dalam peserta didik itu sendiri. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah prokrastinasi akademik di kalangan pelajar, khususnya di kalangan mahasiswa.
prokrastinasi akademik ini merupakan suatu kebiasaan yang secara turun-temurun terjadi dalam menunda-nunda pengerjaan tugas akademik dan diberikan kepada tenaga pengajar kepada peserta didik itu sendiri. Jadi adapun upaya yang dilakukan Abraham Maslow dalam hal mengimplementasikan teori kebutuhan dalam setting pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik dalam kegiatan pembelajaran seperti ruang kelas yang kondusif, kantin yang higienis, toilet yang bersih, tempat ibadah yang nyaman dan lain sebagainya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan akan keamanan, kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan cinta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan harga diri atau self-esteem seperti pujian di saat mencapai prestasi, diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan dilibatkan dalam suatu proyek dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri seperti memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dengan bebas, memberikan ruang untuk berkreativitas, dan memberikan kesempatan dalam menyampaikan suatu pendapat dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya teori kognitif dalam teori kepribadian itu sendiri, di mana teori kognitif ini merupakan teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari proses antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar seseorang. Ya, jadi salah satu tokoh yang mengemukakan tentang teori kognitif itu sendiri yaitu Bandura, di mana Bandura ini mengembangkan teorinya untuk membahas cara-cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses pada dasarnya meliputi menentukan tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, mengevaluasi kemajuan, pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, emosi, dan tindakan. Bandura menjelaskan bahwa karakteristik khas lainnya dari teori kognitif sosial adalah peran utama yang diberikan pada fungsi-fungsi pengaturan diri. Orang berperilaku bukan sekadar untuk menyesuaikan diri, akan tetapi dengan kecenderungan-kecenderungan orang lain. Kebanyakan perilaku mereka dimotivasi dan diatur oleh standar internalnya dan reaksi-reaksi terhadap tindakan mereka sendiri yang terkait dengan penilaian diri itu sendiri. Adapun teori Bandura tentang belajar itu sendiri, Bandura ini menghipotesiskan bahwa baik tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran itu yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling mempengaruhi atau interlocking, di mana harapan dan nilai mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku itu juga sering dievaluasi, bebas dari umpan balik lingkungan sehingga mengubah kesan-kesan personal. Tingkah laku juga mengaktifkan kontingensi lingkungan. Karakteristik fisik seperti ukuran jenis, kelamin, dan atribut sosial menumbuhkan reaksi lingkungan itu sendiri. Pengakuan sosial yang berbeda mempengaruhi konsepsi diri individu. Kontingensi yang aktif dapat merubah intensitas atau arah aktivitas yang dimiliki oleh seseorang. Jadi itu teori Bandura tentang belajar, dalam hal ini pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak, hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Bandura. Di mana Albert Bandura itu menjelaskan juga sistem pengendalian perilaku belajar adalah perubahan perilaku sebagai fungsi pengalaman yang di dalamnya itu tercakup perubahan-perubahan afektif, motorik, dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab lain. Di mana Albert Bandura juga menjelaskan sistem pengendalian stimulus eksternal
di mana stimulus eksternal ini seperti bersin, bernafas, mengedipkan mata. Dan yang kedua itu ada outcome control, di mana perilaku yang dilakukan untuk mencapai hasil berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Symbolic control, perilaku yang diarahkan oleh kata-kata yang dirumuskan atau diarahkan oleh antisipasi yang diimajinasikan dari hasil yang akan kita capai itu sendiri. Jadi itulah teori kognitif yang dijelaskan oleh salah satu tokoh, yaitu Albert Bandura. Jadi mungkin itu saja materi presentasi yang bisa saya sampaikan di video kita ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah-salah kata yang saya berikan. Mungkin itulah yang sudah saya pelajari dari hasil-hasil membaca buku dan membaca dari hasil-hasil belajar lainnya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari diri saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.